Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat sore ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21. Di mana pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 itu diatur dalam Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Nah, pajak penghasilan 21, pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri yang dilakukan oleh satu. Berarti yang memotong pajak 21 itu siapa aja ya? Pemberi kerja yang membayarkan gaji dan lain-lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintahan yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, untuk definisinya tersendiri itu PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Di mana penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, pensiun atau pembayaran lain dengan nama apapun. Nah, kapan saat terhutangnya adalah saat yang terlebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Pokoknya kalau teman-teman dapat gaji berarti teman-teman harus bayar PPh pasal 21-nya. Nggak cuma gaji, ding, ada juga upah, ada juga honorium, tunjangan pensiun, dan pembayaran lainnya. Pokoknya penghasilan-penghasilan yang telah disebutkan tadi. Nah, apa sih perbedaan pengenaan antara PPh pasal 21 dan 26? Itu sama-sama pajak penghasilan, tetapi untuk PPh pasal 21 itu untuk wajib pajak dalam negeri, sementara PPh pasal 26 itu untuk subjek pajak luar negeri. Teman-teman masih ingat kemarin pada saat pajak penghasilan umum? Nah, kalau seseorang mempunyai BUT atau badan usaha tetap di Indonesia dan dia tidak menanamkan kembali modalnya di Indonesia, maka dia akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%, sedangkan ketika mereka menanamkan kembali modalnya di Indonesia, maka dia hanya akan dikenakan pajak penghasilan final. Nah, untuk subjek pajaknya sendiri itu ada pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Terus yang bukan pegawai, yang melakukan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Non-Pegawai, mantan pegawai, terus peserta kegiatan. Nah, untuk subjek pajak bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, itu bisa nanti ada tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pekerja seni, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Pokoknya dan lain-lain. Pokoknya yang dia menerima penghasilan. Terus untuk pengecualian subjek pajak PPh pasal 21 itu adalah pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsultan berikut orang-orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat satu, yaitu bukan warga negara Indonesia, dua, di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Yang ketiga, berasal dari negara yang memberikan pemberlakuan timbal balik. Terus pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Nah, untuk objek pajaknya sendiri itu dari PPh pasal 21, yang pertama ada penghasilan pegawai tetap, yang kedua penghasilan teratur penerima pensiun, yang ketiga pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT atau tunjangan hari tua, JHT, jaminan hari tua selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Terus yang keempat, ada upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Ada juga imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, imbalan kepada peserta lain, penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Non-Pegawai, pembayaran kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai. Contohnya,
Saya dapat gaji dari kantor, saya kena pajak. Saya dapat honor ngajar dari IAIN, saya kena pajak. Pokoknya semua yang berbentuk penghasilan itu nanti kena pajak. Nah, untuk pengecualian objeknya itu ada santunan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ada natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, iuran kepada dana pensiun THT, JHT yang dibayarkan oleh pemberi kerja, terus zakat atau sumbangan. Ingat ya, ini iuran kepada dana pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diberikan oleh pemberi kerja itu tidak kena pajak. Terus ada zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima oleh objek pajak dan ada beasiswa. Terus ada beberapa ketentuan khusus di mana pada sini ada natura atau kenikmatan lain yang diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajaknya dengan PPh final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus di mana natura atau kenikmatan lainnya dapat diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya. Nah, untuk objek pajak PPh pasal 21 final itu jadi yang langsung dipotong yaitu penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, dana pensiunnya dialihkan dengan membeli anuitas umur hidup, uang tebusan pensiun, uang pesangon. Nah, siapa pemotong, penyetor, dan pelapornya? Berarti pemotongnya adalah pemberi kerja berbentuk objek pajak, badan atau badan usaha tetap, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Objek pajak atau badan yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Dan yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Pengecualian pemotongnya adalah yang tidak boleh memotong kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk alur perpajakan wajib pajak objek pajaknya, pertama beban pajak ini sesuai dengan SPT atau tidak termasuk final, nanti dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, dikurangi dengan kredit pajak lainnya, PPh pasal 22, 23, 24, terus nanti dikurangi lagi pajak yang telah dibayarkan sendiri atau angsuran pajak yang nanti masuk ke dalam PPh pasal 25 dan nanti di akhir tahun tinggal dilihat nih ke status pajaknya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, untuk PPh pasal 21 lebih bayar, jika wajib pajak menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jika SPT yang disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT pajak penghasilan. Nah, di sini kemarin kita juga sudah lihat ya, untuk lapisan tarifnya, itu 0 sampai 50 juta tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Di mana orang yang memiliki NPWP atau kepemilikan NPWP-nya itu bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase sebesar 20% lebih tinggi. Nah, pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek pajak yang bersifat final. Terus jika nomor pokok wajib pajak diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Terus, atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan atau mengurangi pajak di periode setelahnya. Nah, untuk dasar pengenaannya dari penghasilan kena pajak, berlaku penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Untuk penghasilan kena pajak, itu penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP itu bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan per bulan. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 4.500.000 itu sudah kena pajak. Terus berlaku penghasilan kena pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP per bulan itu untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan baik tenaga ahli maupun bukan.
Nah, untuk penghasilan yang melebihi 450.000 sehari itu berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan atau borongan, berlaku sepanjang penghasilan kumulatifnya sebulan tidak melebihi 4.500.000. Itu terus 50% dari penghasilan dasar pengenaannya loh ya. Ini berarti berapa jumlah yang nantinya akan dikenakan pajak. 50% dari penghasilan bruto ketika dia itu bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan, baik tenaga ahli maupun bukan. Terus dasar pengenaannya itu untuk penghasilan bruto di mana seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode atau saat dibayarkan. Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasarkan kegiatan DPP sebelumnya. Nah, ini kemarin udah ya untuk elemen-elemennya. Untuk cara perhitungannya itu nanti untuk pegawai tetap, penghasilan di akhir masa kerja, pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas, bukan pegawai, peserta kegiatan dan penerima APBD dan APBD atau APBN. Di mana untuk pegawai tetap itu 5% dari penghasilan bruto, jumlah penghasilannya itu 5% dari penghasilan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, di mana penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan dana pensiun, JHT dan THT yang dibayar sendiri, nanti akan diperoleh penghasilan neto. Nah, untuk cara perhitungan yang kedua itu ada penghasilan neto dikurangi PTKP, dikurangi lagi penghasilan kena pajak, nanti akan diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu nanti akan dikalikan dengan tarif pajak terhutangnya. Untuk penghasilan pegawai tetap itu meliputi 1 gaji pokok, yang kedua tunjangan berkesinambungan, uang rapel, imbalan tahunan, dan natura. Natura itu sebenarnya kayak semacam bonus tahunan, bonus produksi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk perspektif pemberi kerja itu nanti pemotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja lalu diakui sebagai beban gaji di laporan laba rugi, terus nanti akan muncul utang PPh pasal 21 di laporan posisi keuangan sehingga akan mengurangi jumlah pendapatannya karena sudah dibayarkan. Nah, untuk perhitungan secara teknis nanti dilihat berapa besar gaji pokoknya, terus tunjangan, bonus, imbalan, dan bulan lainnya itu berapa, terus iuran, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan JPK, pokoknya yang jaminan dana pensiun dan lain-lain kayak gitu nanti dibayarkan oleh perusahaan. Nah, nanti penghasilan akan diperoleh penghasilan bruto per bulan. Nanti di sini nanti dikurangi berapa biaya jabatannya, terus berapa iuran dana pensiun, JHT dan THT yang dibayarkan oleh karyawan nanti masuk ke dalam pengurangan. Lalu penghasilan neto per bulannya dikalikan 12. Ini diasumsikan 12 ya, langsung 1 tahun. Nanti akan ditemukan penghasilan neto selama 1 tahun. Nah, nanti setelah itu dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dilihat nanti dari status pajaknya. Nanti akan ditemukan nih penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan tarif pajak progresif pasal 17. Nah, setelah itu nanti akan muncul berapa jumlah pajak terhutangnya per tahun dibagi 12. Jadi nanti muncul pajak terhutang dalam per bulan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji sebesar 6 juta dan membayar iuran jaminan pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 250.000. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Nah, bagaimana perhitungan PPh dan jurnal pembayaran gajinya? Berarti di sini dilihat gajinya ada 6 juta, pengurangannya berarti biaya jabatan berapa? 300.000. Iuran pensiunnya 300.000. Oh, kebalik sebentar. Biaya jabatannya sebesar maaf benar
Jadi biaya jabatan itu biasanya 5% dari penghasilan. Jadi pengurangannya itu nanti 5% dari penghasilan. Berarti 5% dari 6 juta. Berarti kan 300.000 ya. Terus nanti dikurangi, pokoknya biaya jabatan itu besarnya 5%, maksimal 500.000, nggak boleh lebih dari 500.000. Terus iuran dana pensiunnya dimasukkan untuk pengurangan, jadi nanti total penghasilannya adalah 5.450.000, di mana penghasilan dalam 1 tahun dikalikan tadi 5.450-nya, terus PTKP-nya dilihat, PTKP sendiri berarti kan dia 54 juta, PTKP kawin 4.500.000, tanggungan 2 anak 9 juta. Berarti kan nanti penghasilan jumlah penghasilan dalam 1 tahun atau pendapatan netonya itu 67.500.000. Nah, 67.500.000 itu nanti dikurangi dengan maaf, salah. Saya salah. Jadi nanti dikurangi, jadi penghasilan dalam 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Kalau ini kan berarti masih min ya, min 2.100.000, berarti kan artinya pendapatan yang dimiliki oleh Arbi itu belum mencapai PTKP atau jumlah minimum untuk dibayarkan gajinya. Jadi dia tidak dikenakan pajak. Nah, untuk jurnalnya nanti berarti beban gaji masuk ke kredit, beban kas masuk menjadi beban gaji masuk ke debit, beban kas menjadi kredit. Kita lihat lagi contohnya di sini. Harun pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 500.000. Arbi telah Harun, salah Arbi, salah namanya nggak diganti. Arbi atau Harun, pokoknya Harun ya. Harun telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dan jurnal yang dibuat pada saat akhir gajinya, untuk membayar gajinya. Gajinya 10 juta, pengurangannya biaya jabatannya sebesar 5%, 500.000, iuran pensiun yang dibayarkan sendiri 500.000, berarti pengurangannya 1 juta, total penghasilan per bulannya 9 juta, nanti dikalikan dengan 12 jadi ketemunya hasilnya 108 juta, untuk PTKP sendiri 54 juta, kawin dengan 3 tanggungan ditambah 18 juta. Sebentar. Soalnya saya salah. Ini seharusnya Harun dengan memiliki 3 anak. Dengan memiliki 3 orang anak. Jadi untuk PTKP-nya nanti dihitung ya, berarti statusnya kawin dan memiliki 3 orang anak. Nanti dilihat di sini. Berarti kawin dengan memiliki 3 orang anak, PTKP-nya jumlahnya 72 juta. Berarti kan nanti dihitung nih jumlah penghasilan setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, penghasilan kena pajaknya ditemukan nominal sebesar 36 juta. Nah, untuk pajak penghasilan, pajak sampai dengan 25 juta, kan 0 sampai dengan 25 juta, tadi dilihat di tarif pajak progresifnya, sini, kembali lagi tarif pajak progresif, teman-teman harus hafal, 0 sampai 50 juta, itu tarif pajaknya 50%. Berarti di sini nanti, pajaknya 36 juta dikali 5%. Ini salah. Berapa? 36 juta dikali 5% itu hasilnya sebentar.
dikali 5% berarti pajaknya sebesar 1.800.000. Ya. Untuk pajaknya sebesar 1.800.000. Nah, untuk 1.800.000-nya ini untuk mencari per bulan berarti teman-teman dibagi menjadi dengan 12. Berarti jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar 150.000. Beban gajinya sebesar 10 juta. Terus utang PPh pasal 21-nya 150.000. Terus ini berarti nanti di sini 10 juta dikurangi 850.000, 9 juta 850 ya. Jadi perhitungannya nanti seperti ini untuk ilustrasi gaji Bapak Harun. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi yang selanjutnya. Ardi pada tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta memperoleh gaji sebesar 15 juta rupiah dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 500.000. Perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian 600.000 dan memberikan tunjangan hari tua sebesar 400.000. Berarti ini yang dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Ardi telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Istri Ardi bekerja sebagai pegawai negeri. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Kita lihat di sini nanti berarti beban gajinya itu ada 15 juta, tunjangannya 1 juta. Terus tadi ada asuransi dan lain-lainnya 600.000 fasilitasnya dari perusahaan. Berarti penghasilan bruto per bulannya itu 15.600.000. Nah, nanti dikurangi dengan biaya jabatannya tadi 5% maksimal 500.000. Jangan lupa untuk iuran dana pensiun yang dibayarkan karyawan sebesar 500.000. Berarti nanti ada pengurangan sebesar 1 juta. Nah, untuk penghasilan netonya itu nanti berarti 14.600.000. Nah, 14.600.000 ini dikalikan dengan 12. Jadi dalam 1 tahun. Jadi jumlahnya 175.200. Nah, nanti dikurangi PTKP-nya berapa? Wajib pajak sendiri 54 juta, terus status kawin 4.500.000, 3 tanggungan 13.500.000, berarti PTKP-nya 72 juta rupiah. Nah, berarti kan dari penghasilan dikurangi dengan PTKP, sisanya itu ada 103.200.000. Nah, nanti dilihat yang 0 sampai 50 juta itu kan pengenaan tarifnya 5%. Sementara 50 sampai 250 juta itu nanti 15%. Berarti yang 50 juta dikalikan dengan 5%, terus yang 53.200.000 sisanya dikali dengan 15%. Berarti jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Arbi itu sebesar 8.230.000. Nah, nanti dibagi per bulannya berarti 8.230.000 itu dibagi dengan 12 hasilnya 685.833. Nah, ini untuk ilustrasi gaji bulanan ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung. Pokoknya nanti patokannya itu kalau JKK sama JKM-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja, berarti kan masuk ke dalam pendapatan kita, tetapi ketika JKK sama JHT-nya itu dibayar pribadi, nanti masuk ke dalam pengurangan per bulannya, seperti itu. Nah, oke, sementara kita sampai sini dulu
Jadi teman-teman belajar, besok kita belajar dulu mengenai perhitungan pajak PPh pasal 21. Nah, nanti untuk selanjutnya saya akan berikan soal buat teman-teman untuk dikerjakan sebagai tugas selanjutnya. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menerimanya dan saya berharap nanti teman-teman bisa aktif dalam pembahasan ini karena ini memang sudah masuk ke perhitungan. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.